Setiap tanggal 17 Agustus, Indonesia selalu menemukan cara untuk mengingat perjuangannya. Bukan hanya di kota-kota besar, tetapi juga di jalan-jalan kecil, di halaman rumah, dan di lingkungan tempat masyarakat membangun kehidupan bersama. Di Desa Bagik Polak, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat, berdiri sebuah kawasan yang usianya masih tergolong muda. Perumahan ini diberi nama Perumahan Melanesia. Usianya memang masih muda, namun semangat warganya telah tumbuh jauh lebih cepat. Bulan Agustus menjadi waktu ketika setiap sudut lingkungan berubah. Warna merah dan putih mulai menghiasi jalan. Gapura dihias, umbul-umbul dipasang. Bendera berkibar di depan setiap rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Maulidin. Saya di sini alhamdulillah dipercaya sebagai warga menjadi RT di lingkungan Perumahan Melanesia ini. Dan alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun ya, hampir 2 tahun di pengurusan RT Melanesia. Kemudian adapun latar belakang kita mengadakan 17 Agustus ini, acara 17 Agustus tahunan ini, yaitu dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan nasionalisme kita kepada bangsa ini. Adapun acara HUT RI Kemerdekaan Indonesia ini di Perumahan Melanesia ini diadakan dari tahun 2024. Jadi itu awal mulanya kami melaksanakan acara dan kegiatan ini. Jadi tujuannya yaitu untuk meningkatkan semangat gotong royong dan rasa nasionalisme kepada bangsa ini. Adapun acara-acara yang pertama itu di tahun 2024 itu kami melaksanakannya di waktu perdana ya dengan cara sederhana. Itu kan kemudian di tahun 2025 kami mengadakan acara lebih meriah gitu dengan berbagai rangkaian acara ataupun lomba-lomba di situ. Menurut saya kegiatan 17 Agustus ini untuk perayaan HUT RI ini sangat penting untuk warga dalam artian untuk meningkatkan seperti bilang tadi rasa nasionalisme pada negara. Kemudian ajang silaturahmi antar warga di event 1 tahun sekali ini, jadi bukan hanya sekedar seremonial belaka, tapi di situ ada unsur-unsur yang dapat kita ambil gitu, seperti menjalin silaturahmi yang lebih baik, kemudian kita tingkatkan semangat gotong royong untuk mempersiapkan acara-acara 17 Agustus ini. Semua dikerjakan bersama. Tidak ada yang bekerja sendiri. Di balik setiap hiasan, ada tangan-tangan yang rela meluangkan waktu. Ada tawa yang mengiringi setiap pekerjaan. Ada kebersamaan yang perlahan menghapus batas antara satu rumah dengan rumah lainnya. Oke, malam ini kita persiapan tanggal 1 Agustus utama di gerbang utama masuk Perumahan Melanesia bersama teman-teman pengurus RT dan pengurus persiapan acara 17 Agustus panitia 17 Agustus 2026. Udah. Ya, harapan kami sebenarnya agar pelaksanaan ini berlangsung meriah ya, lebih meriah dari tahun yang kemarin. Jadi untuk persiapannya kami malam ini untuk pemasangan bendera umbul-umbul dan dilanjutkan besok pagi untuk gotong royong ya kebersihan di PTM Indonesia. Saya sebagai ketua panitia perayaan HUT RI yang ke-80 tahun 2025. Jadi pada saat itu teman-teman pengurus RT membentuk sebuah panitian perayaan, kemudian saya ditunjuk sebagai ketua panitianya dan saya membuat panitia kecil sebagai penggerak di kegiatan tersebut. Alhamdulillah perayaan Hari Kemerdekaan yang ke-80 tahun 2025 di luar ekspektasi. Artinya bahwa masyarakat banyak yang mengikuti, banyak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan. Di Melanesia sendiri itu sebenarnya pada tahun 2025 itu
belum terlalu banyak warganya gitu ya. Namun mereka sangat antusias untuk mengikuti kegiatan perayaan HUT RI yang ke-80 itu. Ada satu hal yang sangat unik menurut saya pada perayaan tersebut, itu pada saat itu kami membuat 2 macam kategori lomba. Kategori lomba yang pertama itu kategori lomba inti dan lomba umum. Nah, di kategori lomba inti ini ada, kalau nggak salah itu ada 5 lomba inti. Itu ada tarik tambang, kebersihan lingkungan, sepak bola dangdut, kemudian ada estafet karet untuk ibu-ibu, dan terakhir itu ada lomba pawai karnaval gitu. Hari kemerdekaan akhirnya tiba. Sejak pagi, lingkungan yang biasanya tenang berubah menjadi penuh kehidupan. Anak-anak berlarian dengan wajah penuh semangat. Orang tua berkumpul di sepanjang jalan. Suara musik, tepuk tangan, dan sorak-sorai memenuhi udara. Berbagai perlombaan digelar, bukan semata-mata untuk mencari pemenang, tetapi untuk menghadirkan kebahagiaan. Di sini, kemenangan bukan hanya milik mereka yang membawa pulang hadiah. Kemenangan adalah ketika seluruh warga dapat tertawa bersama. Ketika anak-anak memiliki kenangan tentang kampung tempat mereka tumbuh. Ketika tetangga yang sebelumnya hanya saling menyapa, kini saling mengenal lebih dekat. Jadi di lomba inti ini nanti peserta atau klaster itu memperebutkan medali. Ada perolehan medalinya. Jadi bagi siapa yang banyak memperoleh medali atau juara, itu akan menjadi juara umum, dan itu ada hadiahnya. Nah, itu yang membuat teman-teman klaster ini termotivasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Saya Icun, saya koordinator atau penanggung jawab dari Klaster Asmat. Untuk Asmat sendiri, persiapan kami untuk 17-an itu kita gimana ya? Persiapannya tuh lumayan dari jauh hari. Tapi ya mungkin warga Asmat itu punya skill individu yang lumayan bagus. Jadi kita tinggal ngompakin aja nih, seru. Jadi bangun keseruan dari awal untuk mempersiapkan semuanya, dan alhamdulillah dari kekompakan itu ya siap untuk menghadapi 17-an itu. Perkenalkan, saya Fauzan Farusiam, PJ Klaster Muyu. Tahun 2025 merupakan perayaan 17 yang sangat spesial bagi warga Muyu karena kita mempersiapkan dengan sangat matang jauh-jauh hari, dan kita juga mengeksploitasi SDM-SDM yang memiliki kemampuan dalam hal otot, tenaga, dan pikiran. Warga Muyu sangat antusias dalam mempersiapkan, dimulai dari pemasangan bendera, kemudian umbul-umbul, dan pernak-pernik yang berkaitan dengan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya Arif Rahman, PJ Klaster Amungwe, PTN Melanesia. Nah, tahun lalu di tahun 2025 untuk mempersiapkan acara 17 Agustus khususnya di Amungwe, di Klaster Amungwe, yang pertama-tama yang saya lakukan sebagai PJ yaitu membentuk kepanitiaan dulu. Kita bentuk kepanitiaan per blok, mulai dari blok A, B, C, D sampai E. Nah, setelah kami buat seluruh seluruh kelompok ini, baru kami tentukan konsep apa saja yang harus kami siapkan untuk persiapan 17 Agustus tahun 2025. Nama tiang Ahmad Saiful Nazir, perwakilan dari penanggung jawab Klaster Korowali. Alhamdulillah antusias dari warga Korowali itu sendiri sangat-sangatlah besar, antusias teman-teman semua, mulai dari pagi sampai malam hari pun untuk mempersiapkan. Mereka
sangat-sangat antusias. Dan yang mereka lakukan itu nggak tanggung-tanggung. Mulai mengorbankan waktu, tenaga, dan materi, itu mereka sanggup untuk mempersiapkan demi menyambut dan mengikuti HUT di komplek BTN Melanesia itu sendiri. Saya Jayeng Kinan Irfani. Saya di sini sebagai PJ Klaster Bajawa. Persiapan Klaster Bajawa ini karena dulu waktu tahun lalu Klaster Bajawa ini masih sedikit sekali. Ya terpaksa kita jadinya gabung sama Klaster Kolowali. Persiapan kita tahun lalu luar biasa, sangat kompak sekali, sangat harmonis, kekeluargaannya sangat kuat sekali. Karena di luar itu kita juga bisa saling mengenal satu sama yang lain antara Klaster Kolowali dan Klaster Bajawa. Semangat gotong royong yang menjadi warisan bangsa masih hidup di lingkungan kecil ini melalui kerja sama, melalui kepedulian, dan melalui keinginan sederhana untuk merayakan kemerdekaan bersama. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah yang tertulis di buku. Kemerdekaan juga hidup dalam kebersamaan, dalam kepedulian antar tetangga. Perkenalkan, saya Gede Mustike. Di kepengurusan BTN ini saya menjabat sebagai Kepala Bidang Kebersihan dan Fasilitas Umum. Acara lomba tahun lalu yang menurut saya sampai tahun ini masih berkesan menurut saya. Dan saya diberikan tugas sebagai salah satu juri di bidang kebersihan, keamanan lingkungan maupun kekompakan warga dalam menjaga lingkungan. Untuk setiap lomba itu memang orang berlomba-lomba untuk menjadi juara. Tapi tujuan saya sebenarnya dan panitia ataupun pengurus itu lebih mengingatkan warga kembali bagaimana pentingnya lingkungan, bagaimana kebersihan, bagaimana menjaga fasilitas umum yang sudah diberikan oleh perumahan. Contohnya itu kita semua harus benar-benar menjaga, karena tujuannya apa? Kita hidup di lingkungan ini bukan 1-2 tahun, tapi berkepanjangan. Di sini juga ada satu lomba yang tidak kalah menariknya, yaitu lomba sepeda hias. Pada saat itu penilaiannya sangat detail. Itu sepedanya itu dinilai sampai tengah malam sampai subuh itu dinilai. Jadi kan di sini banyak warga yang punya anak kecil, yang punya sepeda, yang punya stroller, itu dilombakan. Jadi pesertanya alhamdulillah banyak sekali, kreativitas yang ternyata muncul gitu pada saat perayaan 17 Agustus itu. Malamnya itu, ini yang nggak kalah serunya juga. Ini lomba khusus bagi bapak-bapak, waktu itu lomba gaplek malam. Jadi juaranya itu, karena di sini bapak-bapak nih hobinya main gaplek sambil begadang gitu kan. Nah akhirnya kita buatkan aja lomba gaplek gitu. Nah ini juga seru. Menurut saya ini sangat seru karena nanti pemenangnya itu akan dinobatkan menjadi King Gaplek gitu. Nah akan menjadi King Gaplek dan diberikan nanti dia kaos dan
pesertanya semua harus menghormati king itu. Pokoknya di sini unik lah gitu. Di sini kita juga menyediakan lapak ya, lapak untuk ibu-ibu biasanya yang sering share jualan di grup gitu, yang yang sering share makanan, jajan apa di grup. Nah, kita kasih kesempatan untuk berjualan di situ. Dan alhamdulillah rame, lapaknya juga rame, kemudian transaksi jual beli di situ terjadi gitu. Nah, itu yang akhirnya membuat perayaan ini rasanya itu hidup sekali gitu. Saya selaku perwakilan dari UMKM di lingkungan BTN Melanesia. Jadi pada perayaan kegiatan kemerdekaan di tahun 2025 ini merupakan kegiatan yang sangat luar biasa yang kami alami dan yang kami jalankan selaku pelaku bisnis di lingkungan BTN Melanesia. Dikarenakan apa? Jadi terhadap beberapa kegiatan pada saat 17 Agustusan ini kita mendapatkan hal-hal yang positif. Salah satunya sebagai ruang untuk mempromosikan dagangan kita. Di satu sisi juga itu menjadi pengenalan kepada masyarakat yang khususnya di BTN Melanesia ini. Terkait dengan kegiatan 17-an, jadi terhadap UMKM ini meraup keuntungan Pak, dari 5 juta sampai 10 jutaan lebih, bahkan lebih di situ. Itu yang bergulir selama kegiatan tersebut berlangsung. Untuk mempersiapkan kegiatan ini, tantangannya itu karena ini kan banyak kepala, jadi di BTN ini juga banyak sekali orang-orang kreatif. Jadi masukan-masukan tentang lomba, bagaimana mendesain acara itu banyak sekali masukan dari teman-teman panitia. Namun kita sebagai saya sendiri sebagai ketua panitia itu memang harus mencari jalan tengah. Kita cari solusinya. Oke, kita sepakati misalnya kita nanti konsepnya seperti apa, kemudian nanti lomba apa saja supaya semua terakomodir gitu. Nah, kita juga melihat dari bagaimana waktu gitu. Sebenarnya ada beberapa tantangan, tapi tantangan yang paling utama yaitu untuk mengurusi teman warga ini kan kita tahu sendiri kita memiliki banyak warga dan memiliki banyak kepala dan memiliki perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat ini yang harus kita satukan, yaitu dengan salah satunya yaitu musyawarah yasinan setiap malam Jumat. Nah, di situ kita bisa satukan suara untuk program-program ataupun kegiatan-kegiatan perumahan ini agar bisa tercapai. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tangan-tangan yang saling membantu tanpa diminta. Perayaan 17 Agustus di Perumahan Melanesia bukan sekadar agenda tahunan. Ia adalah pengingat bahwa sebuah lingkungan akan menjadi kuat ketika warganya tumbuh bersama. Momen kebersamaan yang ada untuk 17-an itu benar-benar terjalin sangat-sangat erat, sangat pekat, benar-benar ngerasain kompaknya warga itu di sini. Sampai ada titik di mana saya pribadi ngerasa saya bangga punya warga Asmat seperti ini. Saya ngeliat mereka jalan sehat, apa semuanya itu benar-benar dari latihan samaan, saling ngasih ide itu benar-benar kompak sekali. Di sini tempatnya yang kita rasakan bangga untuk bisa. Perayaan-perayaan di perumahan saya rasa harus menjadi tolak ukur kebersamaan kita, bagaimana partisipasi warga, kemudian bagaimana momentum itu menjadikan kita lebih solid. Sehingga ketika kita sudah solid, saling sayang, kita bisa melaksanakan hal-hal positif lainnya dalam rangka merajut silaturahmi dan mencapai kebahagiaan di perumahan kita tercinta.
momen paling berkesan itu pada saat lomba bola joget. Di lomba bola joget itu semuanya pada datang, apalagi blok-blok yang dulu nggak pernah kita kenal seperti blok dari Blok Muyu, pada datang orang-orangnya lalu pada main tuh. Jadi orang-orang yang kita lihat serius pada saat main ternyata bisa tertawa juga, bisa main-main juga sama kita. Nah, kayak gitu sih. Momen yang paling berkesan mulai dari persiapan yang tak henti-hentinya beberapa bulan sebelumnya itu dipersiapkan. Sampai akhirnya setelah hari kemerdekaan pun sangat berkesan, yaitu rata-rata pada sakit semua. Begitu. Dan selain itu mungkin ketika festival ya. Festival itu teman-teman sangat berkesan karena memang baru perdana di komplek BTN yang kemudian teman-teman juga menggunakan baju adat dari Nusantara itu sendiri. Itu yang membuat teman-teman sangat berkesan. Momen kebersamaan tahun lalu itu yang saya rasakan sendiri sangat berbeda, bisa dikatakan berbeda karena BTN-BTN lain belum tentu mempunyai kegiatan yang sangat luar biasa sekali seperti di BTN klaster Melanesia ini. Momen gotong royong bersama itu saya sebagai penanggung jawab, saya tuh terkadang keliling beberapa kali ke setiap blok, memastikan bahwa blok atau klaster ini benar-benar kompak dalam menjaga kebersihan lingkungannya. Itu salah satu penilaian. Yang paling membanggakan dari warga ini ketika persiapan HUT RI itu yaitu antusiasme mereka, semangat mereka untuk melakukan atau melaksanakan acara-acara HUT RI ini yang 1 tahun sekali. Jadi kita bisa lihat seperti yang saya bilang tadi, sebelum bahkan H-3 minggu itu mereka sudah siap-siap gitu, baik untuk penggalangan dana maupun untuk persiapan-persiapan yang dibutuhkan untuk event atau acara HUT RI di Perumahan Melanesia Bagipola. Harapan saya perayaan 17 Agustus yang akan datang lebih meriah lah. Masyarakat atau warga Melanesia yang tahun lalu mungkin belum bisa berkesempatan. Nah, tahun ini ayo kita unjuk unjuk kebolehan lah di event 17 Agustus itu. Ya bisa dibilang untuk menjalin silaturahmi juga supaya kita sesama tetangga itu bisa saling mengenal gitu. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan bendera. Kemerdekaan adalah ketika setiap orang merasa memiliki, merasa dihargai, dan merasa menjadi bagian dari satu keluarga besar. Dari Perumahan Melanesia, kita belajar bahwa merah putih akan selalu berkibar indah karena kemerdekaan sejatinya dari rumah. Makna kemerdekaan itu menurut saya yaitu keadilan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan menurut saya, kita berhak mendapat udara yang bersih, kita berhak mendapat kehidupan yang sehat. Jadi kita semua harus merdeka, harus sehat, dan harus bahagia. Arti kemerdekaan bagi saya dan terutama bagi pribadi yang tinggal di perumahan dengan usia yang relatif masih baru adalah hidup bersama, tumbuh bersatu. Bagi saya kemerdekaan itu saya bisa hidup, mau itu sedih, mau itu senang, mau saya nyantai, mau saya susah payah, mau saya kerja keras, apapun itu semua berjalan berdasarkan kemauan saya, berdasarkan tujuan saya, dan memang hasil dari keinginan saya, bukan diatur, bukan dikekang atau semua saya gerak karena ada sesuatu dari orang lain. Kemerdekaan kalau dari saya itu kebebasan sih, kebebasan berekspresi. Kemerdekaan menurut saya adalah kemerdekaan bebas dari segala-galanya. Arti kemerdekaan menurut saya, jas merah, jangan lupakan sejarah. Bagi saya, merdeka adalah wujud nyata kemerdekaan ekonomi. Kemerdekaan bagi saya adalah sebuah kebebasan berekspresi bagi setiap individu yang ada di Republik Indonesia ini, namun tidak keluar dari aturan-aturan undang-undang yang berlaku. Merdeka dari rumah.
panitia HUT RI Melanesia yang ke-80. Sukses! Bagaimana? Sudah melihat keseruannya kan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Oleh karena itu, saya selaku Ketua Panitia Perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di Perumahan Indonesia ingin mengajak kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak untuk mari bergabung, meramaikan, membersamai dan merebut hadiah maupun piala dalam perayaan kemerdekaan di Perumahan Indonesia tahun 2026.